Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan halo Ibu Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Dedi Mursadi dari kelas BBI PBSI semester 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahasa sebagai produk budaya Indonesia yang minggu lalu dibawakan oleh Ibu dosen Aida Sumardi. Nah, yang pertama itu kebudayaan suku Betawi. Betawi adalah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya bertempat tinggal di Jakarta, di Bogor, di Tangerang Selatan, dan masih banyak lagi di dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia, yaitu nama Jakarta pada masa kolonial Belanda. Nah, Betawi mempunyai lagu-lagu daerah yang sering kita dengar saat perayaan ulang tahun kota Jakarta, seperti lagu ondel-ondel, kicir-kicir, jali-jali, sang bango, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya Betawi juga mempunyai makanan-makanan khas yang sering kita jumpai di pedagang kaki lima, di pasar malam, Tanah Abang mungkin juga banyak, seperti kerak telur, jengkol, nasi uduk, roti buaya, dan kue cucur. Itu mungkin makanan yang sering kita jumpai dan harganya sangat terjangkau. Nah, selanjutnya untuk sapa-sapaan orang Betawi. Biasa orang Betawi itu memanggil ke orang tuanya, panggilan ke bapak biasanya dia memanggil dengan panggilan babeh. Nah, untuk memanggil orang tua ibu biasanya dia memanggil nya. Nah, lalu untuk ke kakak-kakaknya dia biasa memanggil untuk kakak kandung laki-laki dia biasa memanggil dengan panggilan abang. Nah, dengan kakak kandung perempuan dia biasa memanggil empok. Nah, selanjutnya untuk panggilan ke kakaknya, bapaknya ibu, biasa mereka memanggil dengan panggilan mamang untuk yang laki-laki dan eh, mamang dan encing untuk kakak perempuan ibu. Nah, selanjutnya kebudayaan suku Jawa. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta dan pulau yang berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan tempat terpadat di dunia saat ini. Jawa adalah pulau muda, sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini. Seperti gunung yang ada di Dieng itu sangat tinggi dan suhunya juga pun sangat dingin. Nah, Jawa mempunyai makanan-makanan khas yang sering kita jumpai di pinggiran jalan, dagang kaki lima, di pasar lama seperti gado-gado, pecel, rujak cingur, dan nasi kerawu. Nah, Jawa juga mempunyai banyak-banyak nama-nama kota daerah yang terkenal seperti Madura, Malang, Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo, Situbondo, dan masih banyak lagi yang belum kita bahas. Nah, selanjutnya lagu-lagu daerah Jawa yang sering kita dengar saat orang tua kita menyanyikannya seperti gundul-gundul pacul, suwe ora jamu, dondong opo salak, dan cublak-cublak sueng. Nah, selanjutnya itu kebudayaan Minangkabau. Minangkabau yaitu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Dan Kota Padang merupakan kota dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Hari jadi Kota Padang ditetapkan pada 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan Loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Kota Tangah. Semasa penjajahan Belanda, Kota Padang merupakan salah satu pusat perdagangan untuk perdagangan kopi, teh, rempah-rempah, dan yang lain-lainnya. Dan memasuki abad ke-20, Kota Padang mulai melakukan ekspor seperti ekspor batu bara, semen yang dilakukan di pelabuhan Teluk Bayur. Nah,
Padang juga memiliki makanan khas yang sangat enak seperti gulai tiak, ladu hijau, keripik sanjay balado, lamang tapai, ayam singgang, dan palai palai rinuak. Dan yang sering kita jumpai di Pulau Jawa biasanya itu rendang Padang yang suka dijual oleh rumah makan nasi Padang yang rasanya sangat enak. Nah, Padang juga mempunyai sapaan kekerabatan, yaitu bahasa Minang. Seperti dia memanggil ibu biasanya dengan panggilan amak, ande, mande, untak, ibu, dan bundo. Nah, untuk panggilan kakak perempuan ibu, biasanya mereka memanggil dengan panggilan maktuo dan maanga. Dan dengan adik perempuan, ibu biasanya memanggil dengan panggilan angap, ancu, teta, dan teti. Dan memanggil kakak laki-laki ibu biasa dengan panggilan angku, datuok, andah, dan adang. Sering ke atau puisi Melayu yang dibawakan oleh minggu lalu oleh Ibu Wika Sofiana. Nah, pertama sejarah pantun. Pantun dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sejaman dengan itu. Pantun pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datukaya Muda Riau. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Nah, tujuan pantun itu tergantung jenisnya. Pantun nasihat biasanya untuk menasihati orang yang jauh atau yang menyimpang. Nah, selanjutnya ada pantun jenaka. Pantun jenaka itu biasa untuk menghibur ya, seperti untuk di tempat lawak, lenong. Namun yang lebih spesifik, pantun dibuat untuk memperindah penyampaian suatu rasa kepada pendengar atau pembaca, seperti menyampaikan nasihat, menyatakan kasih sayang kepada orang yang kita sayang, menyampaikan ajaran budi pekerti seperti saat mengaji itu menggunakan pantun, dan untuk kepentingan sosial dan untuk hiburan dan kesenangan semata bagi masyarakat. Nah, pantun juga memiliki ciri-ciri seperti pantun itu memiliki bait dan setiap bait terdiri atas 4 baris dan setiap baris biasanya terdiri atas 8 hingga 12 kata dan setiap bait itu berisi atas sampiran dan isi. Selanjutnya jenis-jenis pantun. Pantun itu memiliki jenis dan setiap jenis itu dibedakan berdasarkan isi dan berdasarkan usia. Nah, berdasarkan isi itu seperti pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu untuk lelucon seperti saat acara lenong Betawi yang biasanya oleh yang oleh Haji Bolot dan Haji Mali. Nah, selanjutnya pantun teka-teki. Nah, biasa pantun teka-teki itu saat besan seperti dalam palang pintu itu biasanya menggunakan pantun teka-teki. Nah, selanjutnya ada pantun nasihat. Biasanya pantun nasihat digunakan saat ceramah agama itu untuk menasihati. Nah, dan keempat yaitu pantun kiasan. Nah, pantun berdasarkan usia. Nah, biasanya pantun dibedakan yaitu untuk anak-anak, anak muda, dan orang tua. Itu tujuannya agar untuk mudah dimengerti oleh anak-anak eh, dan anak muda ataupun orang tua. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan tentang pekan budaya di Indonesia dan Malaysia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.